My Brosis, kali ini saya akan membahas mengenai jerat hukum terhadap orang yang melakukan penggelapan sertifikat tanah. Nah, penggelapan sertifikat tanah ini merupakan tindak pidana pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada sejumlah aturan hukum untuk menindak para pelaku kejahatan tersebut. Peraturan-peraturan itu tercantum dalam sejumlah pasal penggelapan sertifikat tanah yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meski begitu, tetap saja ada sejumlah oknum yang nekat melakukan kejahatan pertanahan dengan tujuan yang menguntungkan diri sendiri. Nah, bagaimana konsekuensi hukum yang harus diterima para pelaku kejahatan pertanahan menurut pasal penggelapan? Ada beberapa pasal penggelapan sertifikat tanah dan konsekuensi hukumnya yang akan saya jelaskan di video ini. Sebelum saya mengulas tentang pasal-pasal penggelapan sertifikat tanah, kita perlu mengetahui perbedaan antara penipuan dan penggelapan. Nah, kedua tindakan yang saya sebutkan tadi, baik penipuan atau penggelapan, itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan memang terdengar mirip, tapi sejatinya memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda. Penipuan adalah tindakan menipu baik dengan perkataan maupun perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penggelapan adalah perbuatan penyelewengan dan termasuk juga tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, penggelapan sertifikat tanah adalah tindakan penyelewengan yang dilakukan seseorang atas sertifikat tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum. Saya berikan ilustrasi contoh kasus. Misalnya saya telah membeli tanah kepada seseorang yang bernama, katakanlah namanya Erik. Rumah ini sebenarnya dibeli juga oleh Erik dari orang lain. Katakanlah namanya Deki. Sertifikat tanah itu adalah atas nama Deki. Nah, saat Erik menjual tanah kepada saya, Erik ini, ya, Erik ini tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada saya, tapi dia berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut pada waktu yang ditentukan. Jadi kami atau saya dan Erik sepakat, saya membeli tanah itu tanpa sertifikat tanah, tapi nanti misalnya kami bersepakat 1 bulan kemudian sertifikat tanah itu akan diberikan kepada saya. Namun sampai waktunya ya 1 bulan itu sudah berlalu, ternyata si Erik tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut. Dan sudah berbulan-bulan tidak juga diserahkan sertifikat tanah itu. Lalu kemudian saya mencoba untuk misalnya bertanya kepada Erik tentang sertifikat tanah itu. Ternyata Erik tidak tahu keberadaan sertifikat tanah itu. Sehingga saya kesulitan menggunakan tanah itu untuk investasi atau usaha bisnis. Ya kan? Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, diketahui kalau sertifikat tanah itu ternyata disembunyikan oleh Deki. Nah, Deki menjual kepada Erik, Erik menjual kepada saya. Nah, Deki sebenarnya sudah tahu kalau tanah yang dia jual kepada Erik itu sudah dijual lagi oleh Erik kepada saya. Oke? Nah, dari apa atau contoh kasus, ilustrasi contoh kasus yang saya jelaskan ini, kalau saya mau mempersoalkan perkara ini di ranah hukum, maka Deki itu dapat dijerat dengan pasal penggelapan, sedangkan si Erik dapat dijerat dengan pasal penipuan. Nah, kita akan fokus untuk membahas jerat hukum terhadap pelaku penggelapan sertifikat ya. Soal penipuan nanti kita akan bahas pada video yang lain. Kita akan bahas atau fokus untuk jerat hukum terhadap pelaku penggelapan sertifikat. Nah, My Brosis, untuk menjerat pelaku penggelapan sertifikat
Aparat berwenang biasanya memakai 3 pasal yang mengatur konsekuensi hukum dalam tindak pidana penggelapan sertifikat tanah. Seperti pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini merupakan pasal yang secara jelas mengatur konsekuensi hukum bagi para pelaku penggelapan sertifikat tanah. Bunyi pasal ini seperti ini. Barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan, maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun. Oke, itu pasal yang pertama, main persis. Tapi juga ada pasal lain, yaitu pasal 374 KUHP. Nah, pasal penggelapan sertifikat tanah yang diatur dalam dalam pasal 374 KUHP berbunyi demikian. Apabila sebuah tindak penggelapan dilakukan atas dasar jabatan atau pekerjaannya, maka pelaku dapat dijerat menggunakan pasal 374 KUHP dengan masa pidana paling lama 5 tahun. Selain itu, Mebrosis ada juga pasal lain, yaitu pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Oke, nah, jadi ternyata di KUHP yang baru itu juga diatur bagaimana menjerat pelaku penggelapan sertifikat tanah. Disebutkan dalam pasal 486 tersebut seperti ini. Setiap orang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Nah, My Brosis, patut diketahui pelaku kejahatan penggelapan sertifikat tanah juga bisa dijerat dengan pasal berlapis apabila dalam tindak kejahatannya diketahui mengandung unsur pemalsuan surat. Petugas berwenang itu biasanya akan menjerat pelaku kejahatan tersebut dengan pasal 266 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat sehingga hukuman bisa bertambah. Nah, meskipun sudah ada aturan hukum untuk menindak pelaku kejahatan penggelapan sertifikat tanah dengan hukuman pidana, tetap saja sebenarnya kalau kita melihat kasus macam ini itu banyak sekali dan selalu terjadi, marak terjadi dalam kehidupan masyarakat luas. Ya, nah, contoh ilustrasi kasus yang saya sampaikan tadi ya di awal itu banyak terjadi ya di di kalangan masyarakat luas. Nah, maka kalau kita lihat contoh kasus yang saya jelaskan tadi terhadap pelaku penggelapan dalam hal ini yang tadi saya sampaikan, yang saya berikan contoh itu si Deki, atas kejahatannya itu dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai isi pasal 372 KUHP. Kalau pelaku ini misalnya seorang developer atau dia punya jabatan dalam lembaga negara, maka dapat dijerat dengan pasal 374 KUHP. Atau saya berikan contoh lain ya. Misalnya sertifikat milik saya dipegang oleh saudara saya. Katakanlah namanya Yulex. Lalu dia menggadaikan sertifikat itu ke bank ya untuk pinjam uang ya dan sebagainya. Tapi waktu dia menggadai sertifikat milik saya itu, dia melakukan itu tanpa persetujuan saya. Kemudian setelah dia menggadaikan itu di bank, dia melarikan diri. Nah, maka di sini Yulex sebenarnya dapat dijerat hukuman pidana sesuai isi pasal 372. Jadi Mebrosis, kalau Anda mengalami kasus seperti yang saya contohkan tadi, jangan ragu untuk mengambil tindakan hukum. Lapor ke pihak kepolisian atau lapor ke Satgas Mafia Tanah. Ya. Nah, Mebrosis, tindakan kejahatan penggelapan sertifikat tanah jelas sangat merugikan korbannya.
Lihat saja contoh kasus penggelapan sertifikat tanah yang saya sudah sampaikan tadi. Jika itu terjadi, saya bisa mengalami kerugian, baik secara material atau imaterial, ya kan? Oleh karena itu, my brosis, saya mau kasih tips kepada kalian untuk terhindar atau mengatasi persoalan penggelapan sertifikat tanah ini. Berapa tips yang saya mau kasih tahu kepada my brosis. Yang pertama, jangan pinjamkan sertifikat tanah kepada orang lain. Kenapa? Karena sertifikat tanah merupakan dokumen berharga yang menyatakan kepemilikan hak seseorang atas tanah dan atau bangunan. Saya sudah eh, sempat sampaikan di video saya yang sebelumnya, yang video penyerobotan tanah. Oleh karena itu, sertifikat tanah itu menjadi dokumen yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai Anda sembarangan memberikannya kepada orang lain, kepada pihak lain. Tidak sedikit kasus penggelapan sertifikat tanah itu terjadi, Brosis, karena si pemilik tanah itu teledor memberikan sertifikat tanah miliknya itu kepada pihak lain. Mungkin karena percaya, atau mungkin juga karena saudara, atau ada hubungan baik. Tapi kita tidak tahu bagaimana pikiran orang lain di waktu-waktu yang akan datang. Bisa saja berubah, atau bisa saja orang yang kita percaya itu mengalami persoalan dan membutuhkan uang, lalu kemudian dia bisa menggelapkan sertifikat tanah yang dia pegang. Misalnya dia bisa gadai di bank, atau bisa saja dia juga pakai untuk mendapatkan uang di pihak-pihak lain. Atau misalnya dijadikan jaminan utang piutang ke lembaga keuangan informal untuk mendapatkan uang. Wah, ini sangat berisiko ya, dan itu mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, ini sangat riskan terjadi penyelewengan sertifikat tanah oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, termasuk mungkin orang-orang yang kita percayai. Lalu yang kedua, selektiflah dalam memilih notaris. Biasanya memang tidak semua notaris ya, tapi ada oknum-oknum, termasuk oknum penegak hukum, itu kadang-kala bermain di area ini sehingga merugikan pemilik sertifikat tanah itu. Makanya yang perlu dilakukan adalah supaya kita terhindar dari tindak kejahatan penggelapan sertifikat tanah. Kalau misalnya MyBrosis itu mau menunjuk notaris untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah, maka lihatlah track record dari notaris tersebut, ya. Bagaimana cara penyelesaiannya, profilnya seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan justru para mafia tanah itu juga dapat berkomplot pada atau dengan oknum notaris. Bukan cuma oknum notaris, tapi juga oknum pengacara atau advokat. Ya, saya bukan mau menyampaikan kepada membrosis bahwa jangan percaya kepada notaris ya, tapi kan di zaman yang canggih sekarang ada begitu banyak orang, bisa juga yang mengaku penegak hukum, ada juga yang mengaku sebagai notaris. Jadi hati-hatilah dalam memilih notaris untuk pengurusan sertifikat tanah. Maka ketika hendak menggunakan jasa notaris dalam pengurusan sertifikat tanah, pilihlah notaris yang memiliki kredibilitas dan reputasi. Oke, my brosis, itu dulu penjelasan saya mengenai penggelapan sertifikat tanah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saran dan kritik, atau jika ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. God bless.